Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Sehat. Oh. Semangat, alhamdulillah. Capek nggak jalannya? Enggak ya. Anggap ini latihan untuk persiapan tawaf sa'i. Ya. Nanti tawaf sa'i, tawaf itu kurang lebih sekitar 1 jam, kemudian sa'i kurang lebih sekitar 1,5 jam. Ya, sekarang ini kita jalan-jalan ini anggap sebagai pemanasan untuk persiapan nanti di kota Mekah. Ya. Nah, kenapa saya ajak Bapak Ibu ke tempat ini? Ada apa dengan tempat ini? Kenapa nggak Masjid Nabawi aja gitu kan? Pertanyaannya mungkin. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Suara saya terdengar nggak? Terdengar nggih. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kota Madinah ini kaya akan tempat-tempat bersejarah. Ya, tempat-tempat yang bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, oleh Kiai Ilyas di awal, bahwasanya kita akan mengunjungi apa itu yang pertama. Ada yang masih ingat? Thaqifah Bani Sa'idah. Apa? Thaqifah Bani Sa'idah. Coba sekali lagi. Nah, ini yang di belakang tembok kecil ini yang dinamakan dengan apa? Thaqifah Bani. Coba sekali lagi. Pakai qaf. Thaqifah Bani. Enggak apa-apa, saya ulang-ulang ya biar hafal. Jadi di belakang tembok ini yang ditutup ini yang dinamakan dengan Thaqifah Bani Sa'idah. Apa itu Thaqifah Bani Sa'idah? Thaqifah Bani Sa'idah itu adalah merupakan tempat dilantiknya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar. Paham lantik nih? Dilantik atau diangkat atau menjadi pengganti pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bapak Ibu. Wafat lebih tepatnya pada hari Senin. Ya, pada hari Senin Rasulullah wafat. Kemudian tidak ada lagi pengganti atau yang menjadi pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Orang-orang muslimin bingung. Siapakah yang akan menjadi pengganti atau pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah tidak meninggalkan wasiat bahwasanya nanti si fulan atau ini atau mungkin Abu Bakar atau Umar yang akan menjadi penggantinya. Rasulullah tidak meninggalkan wasiat tersebut. Rasulullah tidak meninggalkan wasiat tersebut. Makanya kaum muslimin pada waktu itu bingung siapa ini yang hendak atau yang layak akan menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemimpin itu wajib kan Bapak Ibu. Nah, perjalanan yang kecil seperti ini aja kita tetap membutuhkan yang namanya pemimpin, apalagi dalam skala negara yang lebih besar, ya kan? Nah, maka disinilah tempat dilantiknya Abu Bakar. Namun ada problem. Sebelum Abu Bakar dilantik, di sini sebenarnya ada beberapa kejadian. Dikatakan wa awwalu ma hadatsa minal ikhtilafi bainal muslimin. Jadi sempat terjadi sesuatu. Apa itu sesuatu? Perpecahan, perbedaan pendapat. Kaum Ansor merasa berhak untuk menjadi pemimpin, kaum Muhajirin juga merasa berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, ini adalah merupakan balai kota atau tempat di mana kaum Ansor itu bermusyawarah atau menentukan sesuatu. Ya, sekarang apa ya istilahnya kalau di Indonesia? Di tempat-tempat musyawarah tersebut, DPR lah, parlemen. Parlemen lah gitu ya. Jadi, ini tempatnya kaum Ansor. Ada yang tahu apa itu kaum Ansor? Yang asli penduduk Madinah. Asli penduduk Madinah itu dijuluki dengan kaum Ansor. Apa itu artinya Ansor? Ada yang tahu? Penolong. Ya, penolong. Ansor itu artinya penolong. Kenapa dikatakan penolong? Karena
pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dengan sahabatnya ke kota Madinah ini, itu ahli Madinah ini, penduduk Madinah ini menolong dengan sukacita, ya, dengan ikhlas menolong Rasulullah dan juga para sahabatnya, sehingga dijuluki dengan kaum Ansor. Di dalam Al-Quran juga ada disebutkan, Bapak Ibu, ya, ada disebutkan kaum Ansor. Kemudian kalau penduduk Mekah itu dijuluki dengan apa? Ada yang tahu? Apa itu artinya muhajirin? Pindah. Ya, orang-orang yang berpindah, yang tadinya di kota Mekah kemudian berpindah ke kota Madinah. Nah, jadi dua golongan ini yang dari kalangan kaum muhajirin merasa berhak untuk memimpin kaum muslimin, dan dari kalangan kaum Ansor juga merasa berhak untuk memimpin kaum muslimin, sehingga terjadi perdebatan. Pada awalnya kaum Ansor ini sudah menentukan secara sendiri, tanpa bermusyawarah atau meminta pendapat kaum muhajirin, bahwasanya yang berhak, yang akan kaum Ansor ini angkat menjadi pemimpin, yaitu namanya Sa'ad bin Ubadah namanya. Ada namanya Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad bin Ubadah inilah yang akan diangkat oleh kaum Ansor. Kemudian berita ini terdengar oleh telinganya Abu Bakar dan juga Umar, yang mana beliau pada waktu itu sedang merawat jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mendatangi orang-orang Ansor ini, kemudian mengatakan kepada mereka bahwasanya yang akan berhak untuk memimpin muslimin itu dari kalangan kaum Quraisy atau dari kalangan orang-orang Mekah. Sehingga itu yang berkata siapa? Yang berkata adalah Umar. Umar ini sosoknya adalah orang yang sangat ditakuti, Bapak Ibu. Makanya kemudian orang-orang Ansor tersebut tidak berani untuk melawan kehendak daripada Umar. Nah, kurang lebih cerita yang berkaitan dengan Thaqifah Bani Sa'idah seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa kemudian tempat ini setiap jamaah umroh datang ke sini maka wajib untuk mengunjungi atau melihat tempat yang sangat bersejarah ini, atau tempat pertama kali dilantik atau diangkat khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar. Tempat ini namanya apa, Bapak Ibu? Thaqifah Bani Sa'idah. Yang menggantikan Rasulullah pertama kali siapa? Abu Bakar. Jadi yang dilantik di tempat ini siapa? Abu Bakar. Jadi setelah Abu Bakar baru kemudian Sayyidina Umar dan seterusnya. Kita lanjut. Lanjut kemana? Jalan-jalan terserah. Kemudian di sebelah belakang Bapak Ibu, di belakang Bapak Ibu di situ ada Masjid Nabawi. Mungkin ada yang tahu berapa jumlah payung yang besar itu? Mungkin ada yang tahu? Berapa? 99. Ada yang tahu? Ya udah, nanti kita hitung bersama-sama ya. Nanti kita hitung bareng-bareng mulai dari pintu utama. Kemudian saya ingin menyinggung sedikit tentang Masjid Nabawi, karena kita nggak bisa kumpul di dalam, Bapak Ibu. Kalau kita ada kumpul berdiri seperti ini di dalam, nanti diusir sama petugas atau askari. Ya, jadi namanya tentara-tentara yang duduk atau yang keliaran itu bahasanya di sini itu askari. Masih kuat nggak ini berdiri? Itu ini apa? Ya, yang kepo boleh duduk. Cokok. Nggak, saya sedikit saja ingin menyinggung tentang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang Bapak Ibu lihat saat ini besar nggak? Besar. Luas nggak? Luas. Ada berapa lantai? Ada dua lantai. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada tahun pertama Rasulullah hijrah ke sini, ya, Rasulullah kemudian ketika tiba di kota ini, jadi yang menentukan tempat dibangunnya Masjid Nabawi pada pertama kali itu, jadi yang menentukan itu onta, ya. Jadi di mana onta itu berhenti, dan kemudian disitulah kemudian yang menjadi cikal bakal atau
tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi. Tempat tersebut yang tempat dibangunkan Masjid Nabawi yang mempunyai ada dua anak yatim piatu, namanya Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail bin Umar bin Tha'labah namanya. Ya, Sahal bin Suhail ini adalah orang yatim piatu, Bapak Ibu, yang mempunyai tempat kurang lebih luasnya itu 31,5 kali 27 meter. Ya, gimana itu? Nggak begitu luas kan? 31,5 kali 27 meter. Jadi hanya segitu saja. Hah? Seukuran lapangan poli. Ya, itu awal luasnya Masjid Nabawi seperti itu. Kemudian bahan-bahan bangunannya itu dari mana? Tiangnya itu dari pohon kurma, atapnya itu dari pelepah kurma, kemudian temboknya dibangun dari apa namanya? Tanah liat. Itu. Nopo? Lempung. Tanah liat. Nah, lempung itu Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Jadi temboknya terbuat dari lempung atau tanah liat, kemudian apa namanya? Tiangnya itu dari pohon kurma, atapnya itu dari pelepah kurma. Luasnya itu seukuran apa? Lapangan poli. Itu awalnya luasnya Masjid Nabawi. Ya, itu awal luasnya Masjid Nabawi. Bapak Ibu, itu kemudian masjid tersebut dibuat oleh Rasulullah menjadi tempat untuk bermusyawarah, tempat untuk mengais ilmu, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Singkat cerita, kemudian pada tahun 7 hijrahnya Nabi Muhammad SAW baru kemudian Masjid Nabawi diperluas. Dan pada tahun 1900 kurang kalau nggak salah 83 baru oleh pemerintah setempat diperluas secara masif, secara seluas-luasnya seperti yang sekarang kita saksikan, Bapak Ibu. Nah, jadi itu sejarah sedikit tentang bagaimana apa namanya sejarah pembangunan Masjid Nabawi. Dulu hanya ada 3 pintu saja, ya. Pertama dibangun oleh Nabi itu ada 3 pintu. Pertama namanya pintu Utsman, kemudian yang kedua namanya pintu Atiqah, kemudian yang Atiqah, kemudian yang ketiga namanya pintu Umar. Pintu Umar sekarang kurang lebih pintunya sekitar 86 pintu, yang tadinya 3 kemudian sekarang berubah menjadi atau bertambah menjadi 86. Lanjut nggak Bapak Ibu? Bosan nggak? Oh, bosan kata. Ya udah, kalau bosan kita lanjut ke tempat selanjutnya. Oke, kurang lebih Oke. Tadi yang pertama niki nopo namanya? Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian tadi sudah menyinggung sedikit tentang Masjid Nabawi. Selanjutnya kita akan mengunjungi Masjid Gumamah. Kita jalan lagi sedikit ya. Monggo Bapak Ibu. Ya, masih kuat ya. Ya, sambil jalan. Luas Masjid Nabawi saat ini adalah 10 hektar. Oke. Lapangan 10 hektar dan akan diperluas menjadi 10 kali lipatnya nanti sesuai dengan visi Arab Saudi ya, 2030. Jadi kemungkinan nanti kalau kita haji atau umroh, barangkali hotel-hotel ini sudah enak ya Bu ya, panasnya sedikit diperluas untuk kepentingan Masjid Nabawi ya. Berarti tinggalnya di sini. Mekah Bu saya. Di Mekah. Oke. Berarti tugas dari Olayan. Oke. Gabung berarti kerja sama rumahnya. Oh, tidak hanya Ya. Ustadznya berarti tidak hanya satu Olayan, enggak. Oh, siapa aja Ya, itulah gitu. Siapa yang dekat? lokasi Siapa yang dekat pertama itu yang cokot. kita kunjungi, yaitu diambil. lokasi Sakifah 5 tahun Bani Bu Sa'idah. di Mekah.
Tapi kalau kerja Untuk baru setahun selanjutnya setengah. kita akan menuju ke Masjid Ghamamah.